para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia, dalam program Jelang Beduk Maghrib bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama, sekaligus penulis buku Modernisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Kori. Sehat ya? Alhamdulillah selalu sehat. Ustadz, ini kan terkadang kita menemui orang yang terlalu bangga pada agamanya sampai memandang rendah agama lain ya Ustadz. Bahkan sampai melontarkan sebutan-sebutan yang menyulut permusuhan Ustadz. Nah, ini gimana sih Ustadz? Sesungguhnya Islam mengajarkan umatnya dalam menghadapi realitas di dunia bahwa agama tidak hanya satu, supaya tidak sensitif gitu Ustadz melihat perbedaan. Iya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya Mbak Kori ya. Jadi memang kalau di Quran sendiri sebenarnya itu kan ada ayat An-Nahl ayat 93 itu walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walaki yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha' wa la tus'aluna amma kuntum ta'malun. An-Nahl ayat 93 bahwa seandainya Allah itu menghendaki maka bisa menjadikan umat itu menjadi satu saja, satu warna, monokultural. Tetapi dalam ayat yang lain bahwa firman Allah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu Al-Hujurat ayat 13. Artinya bahwa sunnatullah atau sesuai kalau bahasa orang modern itu hukum alamnya, memang manusia itu diciptakan berbeda-beda dan itu memang kehendak Allah. Berbeda-beda kabilah atau klan, berbeda-beda suku, tujuannya adalah lita'aruf, untuk saling kenal. Nabi Muhammad sendiri ketika hidup di Madinah itu juga multikultural. Di situ tidak hanya umat Islam tapi ada Kristen Najran, Yahudi juga ada dari Bani Aus, Khazraj dan lain-lain. Artinya bahwa keberagaman itu satu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Dan Nabi sendiri itu mengajarkan sikap toleransi. Makanya dalam Al-Quran itu surat Al-Kafirun misalkan kan la a'budu ma ta'budun ya. Dan akhirnya kan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan memang tidak boleh ada ayat yang tidak membolehkan, hadisnya juga ada, yang orang itu untuk mencaci sesembahan orang lain. Karena nanti orang lain juga akan mencaci sesembahan. Artinya, apalagi Indonesia ini realitasnya adalah multikultural. Dari awal sukunya banyak, bahasanya banyak, jenis makanannya banyak, agamanya juga banyak. Artinya orang harus saling menghormati, harus hidup berdamai. Ya. Jadi sangat tidak boleh ya. Bahkan sekarang ada orang yang sesama agama pun itu dicaci maki. Ini kalau tadi pagi saya buka-buka di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu halaman 468 dalam sampai 469 itu ada bab tahrimu sabil muslim bi ghairi haq. Orang tidak boleh mencaci ya orang muslim dengan tanpa alasan yang dibolehkan secara syariat, itu tidak boleh. Kemudian ada bab tahrimu ihtiqaril muslimin ya. Tidak diharamkan untuk mencaci atau menghina, merendahkan sesama muslim. Itu halaman 472. Nah, prakteknya sekarang orang bukan hanya mencaci yang berbeda agama, bahkan sesama agama ketika beda pilihan politik itu sudah dihina, dicaci. Bahkan dalam Al-Quran pun itu walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Ini Al-Ahzab ayat 58. Nabi sendiri juga bahwa mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufur. Jadi justru orang yang menghina orang sesama agama dengan dalih misalkan tuduhan fasik, munafik, dia sendiri tuh sebenarnya dia itu tidak boleh ya. Dia sendiri sebenarnya yang masuk dalam kategori fasik. Ya. Terus kemudian hadis Nabi itu al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.
Jadi orang itu dikatakan muslim itu ketika orang lain, tetangganya dan orang-orang sekitarnya itu harus selamat dari perkataan buruk yang dia ucapkan dan juga selamat dari tangan dia. Artinya kalau orang itu muslim tetapi dia gampang menyakiti orang lain baik secara verbal maupun secara tindakan, sebenarnya dia bukan seorang muslim. Kira-kira seperti itulah. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya, sehat selalu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi besok Ustadz. Ya, sama-sama, semoga kita ketemu dalam waktu yang sama lah. Ya, Tagarians, demikian jelang beduk maghrib program khusus Tagar TV di bulan Ramadan bersama ulama NU Ustadz Sukron Makmun. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.